Shalom, di RC Sawangan. Perkenalkan aku Mayang Vini Setia, umurku 27 tahun dan aku sudah menikah dan punya satu anak umur 2 tahun setengah. Puji Tuhan, kemuliaan bagi nama Tuhan. Aku mau bersaksi tentang kebaikannya bahwa benar Tuhan itu ada gitu buat hidup aku gitu. Ada benar-benar sosok Tuhan Yesus yang benar-benar berkarya dalam kehidupan aku. Dulu ketika aku SMA, ketika itu sudah menerima Tuhan. Aku memang sudah menerima Tuhan dari waktu masih kecil, waktu masih SD. Nah, ketika itu aku gereja seperti biasa sama mama gitu. Aku gereja. Dan SMA juga aku masih ikut kegiatan rock Kris. Namun aku tidak punya hubungan yang mendalam dan intim sama Tuhan Yesus gitu. Dan ketika itu aku akan berkuliah. Aku minta sama Tuhan bahwa Tuhan tolong dong kasih aku kuliah yang bagus gitu. Kalau memang kamu ada, aku bilang tolonglah kasih aku kuliah yang bagus. Dan dia jawab doa aku, dia kasih aku kuliah gitu di Undip Semarang. Dan itu suatu universitas yang bagus juga, yang terbaik, salah satu di Indonesia. Aku puji Tuhan banget. Tuhan kasih, yaitu kemuliaan dia kan. Dan ketika aku kuliah, di situ aku merasa bahwa aku berkuliah dan berkegiatan itu semua karena kekuatanku sendiri, bukan karena kekuatan Tuhan. Kemudian Tuhan izinkan bahwa aku ditinggal sama ayahku. Hubungan aku dengan ayahku sangat erat. Setiap hari kita boleh telepon sama dia. Terus dia telepon aku kayak, Mayang udah makan belum? Mayang hari ini kemana? Kuliahnya apa aja gitu. Nah tapi ternyata dia sakit. Dan sakitnya juga cancer waktu itu. Dan dia bilang bahwa aku harus pengobatan ke luar gitu. Terus bilang, oh ya udah pengobatan aja, aku bilang gitu kan. Terus dia bilang kayak gini, gimana kalau kamu temenin aku untuk pengobatan di sana? Terus aku bilang, aku mau sih, cuman kan aku masih kuliah ya. Aku izin dosenku, aku bilang, Pak, boleh nggak saya cuti, ambil cuti 6 bulan untuk menemani papa saya. Terus dia bilang bahwa, kamu ini siapa gitu kan, anaknya atau istrinya gitu. Terus aku bilang, ya aku anaknya gitu kan. Terus dia bilang, karena kamu anaknya ya kamu nggak usah perlu di sampingnya, yang perlu tuh cuma istrinya aja, dia bilang gitu kan. Jadi dia kasih aku izin, bahwa di situ aku kayak sedih banget gitu. Kenapa sih Tuhan? Aku mau sama papa aku gitu, orang yang benar-benar sayang gitu, yang benar-benar aku merasakan kasih sayangnya seorang ayah, seorang bapak gitu. Dan ketika itu Tuhan panggil papa aku pergi. Di situ aku sangat terpuruk, karena aku kesepian, aku nggak menemukan sosok yang bisa benar-benar mengasihi aku gitu. Akhirnya aku cari pelarian. Aku cari kesenangan di dunia gitu kan, berteman gitu loh, cari teman yang benar-benar bisa mengisi kekosongan di hati aku. Memang sih sempat aku berdoa, bilang tuh, kok kamu panggil ayah aku gitu kan, yang bisa memberikan aku kasih sayang gitu, yang bisa memenuhi aku gitu. Tapi sekarang aku nggak ada, ya udah aku pergilah gitu kan. Aku jauh sama Tuhan di situ. Aku cuma datang sama Tuhan ketika aku butuh aja. Aku datang sama Tuhan ketika aku butuh, kayak aku minta apa gitu. Memang Tuhan masih sayang sama aku terus. Sampai aku lulus kuliah, pasti semua anak-anak muda tuh maunya dapat pekerjaan ya kan, pekerjaan terbaik gitu. Aku pun juga seperti itu, aku mau cari pekerjaan yang terbaik gitu. Aku waktu itu sih minta sih sama Tuhan, aku bilang, Tuhan kasih aku pekerjaan dong, karena aku merasa bahwa udah agak terlalu lama nih, padahal tuh baru berapa bulan gitu. Tapi aku ngerasa kayak insecure gitu. Mungkin anak-anak muda sekarang juga pasti insecure dengan pengen kerja lah, atau nanti habis kerja langsung menikah, punya anak dan sebagainya. Terus begitu aku berdoa, Tuhan kasih dong aku pekerjaan. Aku cuma berdoa cuma gitu doang, nggak sungguh-sungguh banget gitu. Tapi Tuhan kasih itu dengan sangat mudah gitu. Aku ikut job fair sekali, terus aku bisa ngelewatin semuanya, dan aku ambil pekerjaan itu, dan aku bekerja untuk 1 tahun. Di saat aku bekerja, ya kehidupan aku tuh bukan kehidupan yang bersyukur sama Tuhan gitu, melalui perkataan, perbuatan gitu, nggak ada bersyukur sama Tuhan, berdoa itu nggak pernah gitu. Dan kedekatan sama Tuhan tuh nggak ada gitu. Akhirnya aku menikah gitu. Aku merasa bahwa semua yang aku lakukan di dunia ini tuh kekuatan aku sendiri. Dan di situ Tuhan izinkan bahwa Tuhan mau nyatakan kuasanya bahwa ini tuh bukan tentang kamu Mayang, tapi ini tentang Tuhan semuanya gitu. Nah, aku bilang
aku mencari gitu kan, Tuhan, aku udah ngelakuin ini gitu. Aku udah kuliah, udah bekerja, udah dapat pekerjaan yang bagus, udah gitu. Menikah juga sudah, punya anak juga udah. Tapi ketika aku mencari kesenangan di tempat lain gitu, ada aja kekosongan di dalam hati aku. Dan aku berpikir bahwa apa sih yang ada di hati aku ini gitu. Dan mungkin ketika aku gereja ya setiap hari Minggu gitu, kayak aku mau datang ke Tuhan tapi tuh ada aja penghalangnya gitu. Kayak aku bilang bahwa kamu berdosa, kamu gak layak, jadi buat apa kamu datang ke tempat ini, dia bilang. Ada yang ngomong seperti itu gitu di dalam hati aku. Dan baru sekarang ini aku tahu bahwa itu intimidasi iblis gitu, intimidasi iblis yang gak pengen bahwa aku punya hubungan yang baik dengan Tuhan Yesus gitu kan. Dan Tuhan, aku cari dia kan, bahwa siapakah yang bisa benar-benar memenuhi aku gitu. Aku cari dimulai dari kuliah, terus kerja, dan aku menikah sama suamiku. Di situ aku mulai kayak berdoa gitu, mencoba berdoa bahwa Tuhan, aku nggak bisa nih kayaknya kalau sendiri gitu. Coba deh kalau misalnya kamu ada di kehidupan aku, kamu ada di dunia ini, coba kamu tunjukin kuasamu melalui ya kehidupan aku ini. Aku berdoa kayak gitu kan. Tapi memang sih setiap aku berdoa, Tuhan tuh kayak jawab gitu loh. Kayak jawab kayak, ya kalau misalnya kita tarik ke belakang deh, sekolah lulus bagus, kuliah bagus, itu kan aku minta kan. Terus pekerjaan juga bagus, itu aku minta sama Tuhan gitu. Jadi kayak wah, emang sebenarnya Tuhan tuh ada loh dalam hidup kamu, Mayang gitu. Itu ayat yang sangat luar biasa sih buat aku, bahwa berbicara, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaan kamu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa. Jadi di situ bilang bahwa kalau kamu benar-benar mencari aku kamu akan menemukan aku, dibilang gitu kan. Ketika aku menemukan ayat ini, Tuhan itu ada juga buat mereka gitu. Kalau orang pikir, kenapa sih kamu melakukan penginjilan keluar ya? Kenapa gitu? Padahal di Indonesia sendiri banyak sekali yang belum mengenal Tuhan Yesus gitu. Bahkan ya belum percaya, bukan belum percaya, bahkan belum tahu siapa dia gitu. Tapi puji Tuhan, Tuhan Yesus tuh baik. Di sini di Indonesia banyak sekali gereja. Tapi di sana di luar negeri itu belum tentu gitu. Di bangsa yang aku pilih itu gereja tuh nggak ada gitu kan. Jadi orang tuh mau cari kebenaran di mana ya kan? Siapa yang bisa memberitakan kepada mereka kalau bukan kita gitu. Dan Amanat Agung itu bukan suatu hal yang cuman orang-orang tertentu saja yang harus menjalankannya, tapi itu benar-benar pekerjaan yang Tuhan kasih buat yang sudah diselamatkan gitu. Bahwa karena itu pergilah jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di situ bilang pergilah, bukan pergilah ke pastor, pergilah ke teologi atau siapa, tapi pergilah itu ngomong ke murid-murid Tuhan gitu kan. Kita di sini udah percaya, udah tahu keselamatan Tuhan, udah tahu kabar baiknya. Kenapa kita nggak kabarkan ke orang lain gitu, yang belum percaya bahkan belum mengenal Tuhan Yesus itu siapa gitu. Jadi teman-teman, ternyata pelayanan itu bukan cuma di gereja aja. Ternyata kita bersaksi seperti aku ini itu merupakan pelayanan penginjilan gitu. Biar semua yang belum tahu tentang Tuhan tuh tahu bahwa Tuhan Yesus tuh benar ada. Dan aku sangat berharap bahwa teman-teman ikut juga mengabarkan Injil keselamatannya sampai ke bangsa-bangsa. Dan jika benar-benar teman-teman ingin juga pergi ke bangsa-bangsa, memberkati bangsa-bangsa, bisa DM aku ke @mayangvini. Di sana kita bisa sharing dan ngobrol. Jika kita mau, kita minta sama Tuhan, Tuhan pasti akan berikan hatinya buat kita. Hati apa yang Tuhan mau itu hati Tuhan, yaitu untuk ke bangsa-bangsa. Kalau teman-teman mau, teman-teman bisa berdoa sama Tuhan untuk Tuhan kasih hatinya ke kalian. Bahwa Tuhan akan nyatakan itu di dalam hati dan kehidupan kalian.